Sanksi yang diterapkan oleh Trump berdampak signifikan pada ICC, yang memiliki kewenangan untuk menuntut kejahatan perang dan genosida. Hal ini menciptakan keguncangan dalam kepercayaan terhadap sistem peradilan internasional. Lebih dari 125 negara mendukung ICC melalui Statuta Roma, namun beberapa negara, seperti Afrika Selatan dan Mongolia, mengabaikan perintah penangkapan ICC. Ini mengindikasikan tantangan serius dalam penegakan hukum internasional. Tindakan Trump juga menargetkan individu yang bekerja sama dengan ICC, termasuk aktivis hak asasi manusia. Serangan ini memicu kecaman luas di seluruh dunia terhadap upaya yang dianggap merusak keadilan. Kendati Amerika Serikat tidak menjadi anggota ICC, Trump tetap mengambil langkah-langkah yang dapat mempengaruhi pengadilan internasional. Ini mencerminkan sikap ambivalen terhadap komitmen pada hukum internasional. Ada keberatan dari Amerika terhadap yurisdiksi ICC yang berhubungan dengan negara anggota, terutama terkait dengan Palestina. Hal ini menyoroti ketidaksetaraan dalam penerapan hukum internasional. Tindakan Trump sebelumnya terhadap ICC mencerminkan ketidakpuasannya terhadap pengadilan tersebut. Ia menjatuhkan sanksi kepada kepala jaksa ICC terkait dengan dugaan kejahatan perang di Afghanistan. Namun, sebagian besar warga dunia tidak menyadari pentingnya ICC. Ini merupakan momen krusial untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai peran ICC dalam menjaga keadilan internasional. Keberadaan ICC telah berkontribusi pada penegakan hukum internasional yang lebih solid. Pengesahan Traktat ICC pada tahun 1998 menjadi pencapaian penting dalam sejarah hukum internasional. Sanksi yang dikenakan terhadap ICC akan membawa dampak signifikan pada kapasitas operasionalnya, terutama dalam penuntutan kejahatan perang di wilayah konflik seperti Suriah dan Gaza. Perintah eksekutif ini tidak hanya menyasar anggota staf ICC, tetapi juga individu yang bekerja sama dalam penyelidikan. Ini menambah kompleksitas dalam situasi hukum yang sudah ada. Dampak dari sanksi ini dapat membuat staf ICC merasa tertekan dan demoralisir, yang berpotensi memengaruhi kinerja mereka dalam menjalankan tugas. Ketakutan akan dampak negatif terhadap karir semakin menguat. Sebanyak 79 negara telah menentang sanksi AS terhadap ICC, menunjukkan dukungan internasional bagi keadilan. Namun, sikap Trump yang sering mengabaikan pendapat publik menghambat upaya ini. Negara-negara yang memiliki kepentingan bisnis dengan AS mungkin mengalami kesulitan untuk menolak tekanan dari Washington, meskipun mereka mendukung keadilan internasional. Ini menciptakan dilema bagi banyak negara. Reaksi negara-negara Eropa terhadap sanksi AS mencerminkan ketidakpuasan terhadap hubungan mereka dengan AS. Mereka merasa diabaikan meskipun secara formal mendukung ICC. Ada kemungkinan tindakan hukum internasional dapat diambil terhadap individu yang menghalangi keadilan. Ini dapat menjadi langkah penting dalam menjaga integritas sistem keadilan internasional. Perluasan dukungan dari negara-negara untuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan eksekutif oleh Trump menjadi sangat penting. Ini mencakup partisipasi dari berbagai level pemerintahan di AS. Penguatan tata hukum internasional setelah Perang Dingin menjadi pencapaian penting. Upaya untuk kembali pada prinsip-prinsip demokrasi dan hukum konstitusi sangat diperlukan. Meski ada ancaman terhadap keadilan internasional, banyak negara tetap percaya pada ICC. Mereka menyadari betapa pentingnya institusi ini dalam menjaga keadilan global. Banyak negara mendukung Statuta Roma yang menjadi dasar Mahkamah Pidana Internasional, menunjukkan komitmen global terhadap penegakan hukum yang harus diutamakan. Hal ini esensial untuk mencegah pelanggaran oleh kekuatan besar. Pengaruh administrasi Trump dan langkah-langkah sebelumnya di AS dapat memotivasi negara lain untuk lebih mendukung hukum internasional. Ini menciptakan harapan untuk kembali ke norma-norma hukum yang lebih baik. Partisipasi AS dalam Mahkamah Pidana Internasional selama 15 tahun menunjukkan bahwa negara besar seharusnya tidak mengabaikan hukum internasional. Ini menggarisbawahi pentingnya koalisi internasional untuk menegakkan hukum.